lancar dan Iya udah naik nih. apabila memang situasi khususnya cuaca kampus ini bisa lebih reda, maka proses evakuasi akan dimaksimalkan dengan menggunakan jalur udara pada hari ini. Ya. Untuk proses evakuasi sendiri dari pagi sudah coba untuk dilaksanakan. Kita menggunakan 4 heli. Yang pertama heli AW 189. Di setiap heli didampingi oleh satu dokter. Yang di AW 189 ada dokter Dito yang mendampingi. Kemudian heli Bell 429, ini ada dokter Irfan. 2 heli tersebut adalah heli milik Polri yang semuanya memiliki sertifikasi untuk melakukan evakuasi darurat. Kemudian heli Super Puma milik TNI AU juga melekat tenaga kesehatan Dr. Bella. Kemudian heli Basarnas, heli jenis Dolphin juga melekat ya Dr. Reza sebagai tim medisnya yang akan mengevakuasi dan juga memberikan pertolongan pada situasi darurat. Kegiatan evakuasi dilaksanakan tadi 2 tahap. Tahap yang pertama tadi 4 heli tersebut sudah terbang jam 7 tadi. Tapi karena memang situasi kabutnya cukup pekat, kemudian vegetasi di Taman Nasional Kling Sebelat itu juga cukup rapat. Ini juga merupakan salah satu kendala. Sehingga setelah berputar-putar kurang lebih sekitar hampir 2 jam, karena situasi tidak memungkinkan, heli tersebut kembali mendarat untuk mengisi aftur. Masa mengisi aftur tadi jam 9 tadi, jam 9 lebih dikit tadi, heli keempat heli tersebut kembali terbang lagi. Ya, untuk mencoba memaksimalkan proses evakuasi ya, dengan prioritas adalah 4 korban, yaitu Kapolda, kemudian Kapten Pilot, kemudian Kopilot, dan 1 korban lainnya. 1 korban lainnya nanti tim medis yang ada di darat itu yang akan menentukan asesmennya, ya, sehingga 4 ini bisa dievakuasi dengan skala prioritas tersebut. Kemudian rekan-rekan, saat ini untuk tim darat ini ada 26 orang. Yang kemarin 20, sekarang ada 26 orang. Dari Brimob ada 2 orang, kemudian dari TNI 2 orang, kemudian dari Basarnas ada 2 orang, kemudian dari Polres Kerinci, di Bina Sumber Kapolres ada 6 orang, dari kedokteran kepolisian ada 2 orang, dari masyarakat komunitas, terima kasih kepada masyarakat komunitas juga ikut membantu, ada 7 orang. Kemudian dari Taman Nasional Kling Sebelat ada 5 orang. Jadi 26 orang ini tugasnya pertama medis dulu, penanganan medis dulu yang kita lebih utamakan. Kemudian kemarin sore dicoba digeser kurang lebih sekitar 50 meter dari titik koordinat heli mendarat darurat tersebut. Ya, di ruang atau di tempat yang lebih landai. Ini untuk dilaksanakan pendirian tenda, kemudian kegiatan-kegiatan medis dan perawatan lainnya. Nah, tim yang 26 ini juga akan disupport dari tim dari Polres Kerinci dan Merangin akan mencoba untuk mencari tempat yang lebih landai lagi, biar proses evakuasi jauh lebih mudah. Karena di lokasi sekarang, ya selain vegetasi di Taman Nasional Kling Sebelat ini cukup rapat, dan juga masih ada boleh dikatakan lereng yang cukup terjal. Nah, kita mesti mencari titik di mana lokasi yang lebih landai sehingga dilakukan pembersihan dulu. Heli kalau misalnya memungkinkan bisa mendarat, kalau tidak dievakuasi dengan menggunakan tandu udara. Kemudian perlu saya informasikan juga untuk posko kita terdekat yaitu di PLTK Merangin. Di situ 4 heli disiapkan dan termasuk kebutuhan-kebutuhan lainnya, jaraknya kurang lebih sekitar 5-15 menit lah menuju ke titik koordinat lokasi heli tersebut mengalami kecelakaan. Insya Allah Kapolri juga akan melaksanakan kunjungan langsung ke Jambi untuk melihat bagaimana proses evakuasi dan penyelamatan terhadap 8 korban laka heli yang ada di Taman Nasional Kling Sebelat. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan. Sekali lagi yang mohon doanya, semoga proses evakuasi pada hari ini bisa dilaksanakan dengan maksimal. Ya, oke, terima kasih. Dia kan di sini masih ada kegiatan dengan Pak Wapres. Nanti selesai kegiatan Pak Wapres,
Beliau dengan didampingi oleh Guru PJU akan langsung terbang ke Jambi ya, untuk melihat bagaimana proses evakuasi yang dilaksanakan tim gabungan yang ada di Jambi. Selain Pak Kapolri, siapa lagi? Ada beberapa pejabat utama ya. Pejabat utama, nanti saya juga mendampingi beliau, bersama Pak Kabakam, Pak Kabik, dan beberapa pejabat utama lainnya. Pak, kalau menjelaskan bahwa prioritas utama yang bakal dievakuasi ada 4 ya Pak ya? Salah satunya Pak Kapolda, ini pertimbangannya apa? Kondisi kesehatan yang 4 orang ini? Ya mungkin dari asesmen dari dokter, ini yang lebih diprioritaskan ya. Dari kondisi kesehatan, terutama orientasinya dari kondisi kesehatannya, itu yang lebih diutamakan. Ya. Pak, apakah saat ini Bapak posisi dari Kapolda sebagai backup pemimpin Bapak Kapolda sendiri? Posisi dari Kapolda nanti apakah sebagai backup Kapolda selama Pak Kapolda masih? Ya, otomatis untuk mengendalikan dan memanage seluruh kegiatan gabungan ini Pak Kapolda. Ya. Oke. Investigasi dari KNKT? Kenapa? Investigasi dari KNKT ada juga? Nanti ya fokus kita adalah ya mengevakuasi 8 korban ini. Jadi fokus utama kita bekerja dengan waktu mas. Ini kita sudah hari keempat. Ini Senin, Selasa, ini sudah mulai hari ketiga yang sudah mendekati. Kita harus segera mengevakuasi karena kondisi kesehatan kan bisa naik turun. Ya. Pak, izin Pak untuk kondisi korbannya sendiri sudah bagaimana Pak sekarang? Ya kondisi khususnya Pak Kapolda, pilot dan kopilot dalam kondisi stabil. Ya tapi ini kan perlu penanganan medis lebih lanjut. Oleh karenanya kami mohon doanya sekali lagi agar dapat evakuasi pada kantor polisi. Ya. Berarti masih proses ya Pak? Ya. Masih proses evakuasi ya, Pak? Masih proses. Ya, sekarang Heli kan dari jam 9 lebih tadi masih berkeliling ini. Masih mencari posisi yang tepat, ya, utamakan keamanan dan keselamatan yang utama. Ya, biar proses evakuasi dapat berjalan dengan lancar. Ya, dengan berbagai macam tingkat resiko sudah diperhitungkan. Ya. Makanya setiap Heli tadi sampaikan kepada rekan-rekan juga lalu di backup tim medis, ada dokter-dokter yang melekat pada Heli tersebut. Ya. Oke, itu dulu. Informasinya cuaca di sana bagaimana? Ada kendala yang lain? Ya kendala yang paling utama cuaca karena di sana kabut. Ya. Tadi jam 9 ini kabutnya sudah mulai agak turun, makanya heli naik lagi untuk langsung coba manuver mencari posisi di mana bisa langsung evakuasi. Kemudian vegetasi di Taman Nasional P11 ini kan cukup rapat gitu, maka harus dicari ruang yang lebih terbuka, mungkin di pengisian, kemudian ruang lebih landai biar heli tersebut bisa manuver lebih aman. Apakah masih fleksibel? Hari ini dimaksimalkan. Hari ini dimaksimalkan dan juga kita memantau dari BMKG. Kalau informasi dari BMKG kan jam 12 ke atas mungkin cuaca hujan dan lain sebagainya. Ya kita akan terus monitor dan komunikasi dengan Satgas yang sudah dibentuk di Jambi. Gitu ya, kan? Itu dulu ya. Siap, terima kasih Pak Adi.